Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana umral muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madadi wa karamati fid darin amin. Faslun istaratu fil muqarrabihi disyaratkan kasih alas belum gini disyaratkan pada muqarribih barang yang diakui alla yakuna milkan lil mukiri bahwa tidak ada dia barang itu milik bagi orang mengaku hina yukirru ketika dia mengaku. Falau qala maka jikalau berkata ia seseorang dari rumahku au thawbi pakaianku au daini alladhi ala zaidin atau hakku piutangku yang berada di atas si Zaid itu milik aman bahwa lawun maka dianya pengakuan sia-sia karena dia mengaku bahwasanya barang itu milik dia dengan mengidhofahkan ke dirinya dari taubi daini li'anna al-idhofata ilaihi taqtadil milka karena sesungguhnya menyandarkan barang-barang kepadanya orang mengaku itu bermaksud ia akan milik lahu baginya orang mengaku. Fatanafa maka bertentangan ia hak milik akan mengakui atau pengakuan milik orang lain akan pengakuan milik bagi orang lain. Il huwa ikhbarun bisa bikin alih karena dianya orang mengaku itu telah memberitahukan atau memberitahukan bisa bikin alih dengan yang terdahulu di atasnya. Dia memberitahukan bisa bikin alih dengan yang terdahulu di atasnya. Yang terdahulu yaitu dia yang punya. Wa yuhmalu 'alal wa'di bil hibati ditempatkan kalamnya orang mengaku kepada janji dengan dihibahkan. Itu artinya janji hibah, bukan mengakui itu milik orang. Walau qala kalau berkata ya seseorang maskani li Zaidin fa huwa iqrar, tempat tinggalku itu milik si Zaid, maka itu adalah sebuah pengakuan. Apa bedanya dari sama maskani? Li'annahu qad yaskunu milka ghairihi karena sesungguhnya orang mengaku kadang-kadang menempati ia akan milik orang lainnya. Maka ketika orang katakan ini tempat tinggalku, itu tidak ada dalam pernyataan tersebut pengakuan bahasanya tempat tinggal itu milik dia. Tapi kalau dia katakan ini rumahku, berarti dia mengaku rumah itu milik dia.
bisa saja orang tinggal di rumah yang bukan milik dia. Walau qala, jikalau berkata ia seseorang hadas thawbu li fulanin, ini pakaian milik fulan, wa kana milki, dan ada ia pakaian itu milikku, illa an aqrartu bihi, sehingga bahwa aku mengakui dengannya pakaian. Jadi pakaian ini adalah milik fulan, sebelumnya milik saya, sampai saya mengakui ini milik dia. Fa awwalu kalami iqrarun wa akhiru lawun, maka awal kalamnya itu dianggap pengakuan, akhir kalamnya dianggap sia-sia. Fa yutrahu akhiruhu wa yu'malu bi awwalihi, maka dibuang bagian akhirnya kalam dan diamalkan di bagian awal. Berarti pengakuannya sah. Wal yakunil muqarru bihi al muayyanu biyadil mukirri. Syarat yang kedua, dan hendak adalah barang yang diakui dengannya yang muayyan. Yang muayyan rumah ini milik si Zaid, itu muayyan. Saya punya kewajiban rumah kepada si Zaid, itu zimmah. Uang ini punya si Zaid, itu muayyan. Si Zaid punya hak sama saya 200.000, itu zimmah. Nah, maka kalau sekiranya muqarru bih itu muayyan, maka hendaklah ada syaratnya, hendaklah ada muqarru bih muayyan tersebut itu di tangan mukir, ada di tangan orang mengaku, liyuslima bil iqrari lil muqarri lahu fil hal, supaya bahwa menyerahkan ia si mukir dengan sebab mengaku kepada si muqarrilah pada saat itu. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma wa khaira ma ursilat bihi wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat. Falau aqarra wa lam yakun fi yadihi summa sara fi yadihi, maka jikalau mengaku ia seseorang dan tidak ada ia barang itu di tangannya seseorang, summa sara, kemudian jadi ia barang itu di tangannya seseorang. Waktu mengaku barang tidak di tangan dia, setelah disampaikan pengakuan barang baru sampai di tangan dia. Wa amila, udah wow, nggak ada, nggak boleh atau amila bi muqtadal iqrar atau umila, boleh bina majhul, niscaya dikerjakan, dilakukan dengan muqtadal iqrar, tuntutan pengakuan, dikerjakan dengan tuntutan pengakuan, yaitu bi ayyuslima lil muqarri lahu fil haq, dengan bahwa menyerahkan ia si orang mengaku bagi si muqarrilah, orang yang mendapat manfaat dari pengakuan pada saat itu juga, di saat barang sudah di tangannya. Yuslima boleh, yuslama boleh, yusallima boleh, yusallama boleh. Kalau aqarra bi hurriyati 'abdin fi yadi ghairihi summa istarahu hukima bi hurriyati, maka jikalau mengaku ia seseorang dengan status merdeka seorang budak
yang ada pada tangan orang lainnya, pada tangan orang lainnya seseorang, kemudian membeli ia seseorang akannya budak, niscaya dihukum dengan merdekanya budak. Fatarfa'u yadu anhu, maka terangkatlah tangannya seseorang darinya budak. Jadi setelah dia beli, budak itu langsung merdeka di tangannya. Kekuasaannya langsung terangkat dari budak tersebut, karena dia sudah mengaku budak itu statusnya merdeka di saat budak di tangan orang. Maka ketika budak sudah di tangan dia, umila bi muqtadal iqrar. Ini bagian daripada contoh yang di atas. Summa in kana qala fi sigati iqrari huwa hurun asli, fasyira'uhu iftida'un lahu min jihatil muslim. Kemudian jika ada ia seseorang itu pernah berkata, jika ada ia orang mengaku itu berkata ia dalam sigat ikrarnya, dalam bahasa pengakuannya, apa kata dia? Huwa hurun asli, dianya budak itu merdeka asalnya. Dianya budak, merdeka aslinya. Bukan budak yang dimerdekakan, tapi memang statusnya itu asli orang merdeka yang diperbudak. Fasirahu, maka tindakan membelinya orang tersebut, maka tindakan membelinya seseorang itu merupakan penebusan baginya budak dari pihak pembeli yang tadi dia berkata huwa hurun asli sebelum dibeli. Wa bai'un min jihatil bai', dan itu adalah menjual dari pihak pembeli. Maaf, dari pihak penjual. Jadi akad jual beli itu dari pihak penjual adalah jual beli, dari pihak pembeli adalah iftida, menebus. Wa in kana, jika ada ia orang mengaku itu berkata ia atiku, aku merdekakan akannya. Wa huwa yastariku, dan dianya orang mengaku itu memperbudak ia akannya budak. Maka iftida'un min jihati wa bai'un min jihatil bai' alal mazhabi, tindakan membeli tersebut adalah menebus dari pihaknya dan menjual dari pihak penjual menurut pendapat mazhab. Menurut pendapat yang kedua tidak, itu adalah bai'un minal jihatain, jual beli dari dua pihak. Fayasbutu fihi, maka tetap padanya budak berdasarkan pendapat pertama oleh dua khiyar. Pertama khiyar majlis, yang kedua khiyar syarat. Lil ba'i'i faqat, bagi penjual saja. Kenapa bagi penjual saja? Karena di pihak pembeli itu bukan jual beli. Dari pihak pembeli itu adalah menebus. Kenapa menebus? Karena dia mengaku budak itu bukan budak, tapi hurrul asli, dia adalah orang merdeka asalnya. Wa kadza yasbutani lahu fil qismil awal,
Begitu juga tetap keduanya khiyar syarat, khiyar majlis baginya penjual pada kismil awal, pembagian pertama. Pembagian pertama ini mengisyarat kepada in kana qala fi sighati iqrarihi huwa hurrul asli fashirahu iftida'un lahu min jihatil mustari wa bai'un min jihatil bai'. Itu kismil awal. Kismil sani in kana qala a'tikuhu fa iftida'un min jihati wa bai'un min jihatil bai'. Mau kismil awal mau kismil sani, yang jelas di pihak bai' itu adalah jual beli, maka berlaku bagi dia saja yang syarat khiyar majlis, sementara bagi pembeli tidak. Wa yasihhu li iqrarin bil majhuli, sah alif lam ya, sah iqrar. Wa yasihhu al iqraru, di sini tinggal alifnya, sah mengaku dengan majhul, dengan sesuatu yang tidak diketahui, seperti perkataan dia, si Zaid punya hak terhadap saya punya kewajiban kepada si Zaid. Itu disebut dengan iqrar majhul. Itu hukumnya sah. Penyelesaiannya, wa yutlabu minal mukirri tafsiru, dan dituntut dari orang mengaku akan tafsirannya sesuatu, akan tafsirannya majhul. Apa maksud kamu? Si Z punya hak kepadamu. Apa hak itu? Diminta dia untuk menjelaskan. Fa idza qala lahu, alayya syai'un kubila tafsiruhu bi kulli ma yaqul wa in qalla. Di sana ada hikayah lafzi, yaitu kalimat alayya syai'. Maka apabila berkata ia orang mengaku lahu baginya si muqarralah, apa kata dia? Alayya syai'un, kewajiban di atasku ada sesuatu. Niscaya diterima penafsirannya orang mengaku dengan setiap apa saja yang ia katakan, walaupun sedikit ya, seperti rawifin, roti, sepotong roti, wa falasin, dan uang receh, uang kertas. Walau fassarahu bima la yakulu lakinahu min jinsihi, walau fassarahu bima la yakulu lakinahu min jinsihi ka habbati hintatin la yatamawalu. Bima la yatamawalu. Walau fastaru bima la yatamawalu. Bima la yatamawalu. Walakinahu pakai waw atau enggak? Lakinahu enggak ada waw. Jadi bukan bima la yakulu. Bima tanto yakulu. Walau fassarahu bima la yatamawwalu, jikalau menafsirkan ia si mukir
akannya sesuatu yang majhul dengan barang yang tidak bernilai. Lakinnahu min jinsihi, akan tetapinya barang itu dari jenis yang bernilai, dia nggak ada nilainya. Contoh, sebiji gandum nggak ada harganya, tapi dia termasuk barang berharga, jenis barang berharga. Kalaulah ada itu 200.000 butir, dia berharga, lebih mahal. Atau bima yahillu iktina'uhu, atau dia tafsirkan dengan sesuatu yang halal memeliharanya, halal menyimpannya, seperti anjing mu'allam. Lissaidi, kitab hadis Lissaidi, kitab saya Lilaidi. Ini disuruh khutbah anjingnya, anjing mu'allam untuk hari raya. Saidi untuk buru. Dan sarjin itu pupuk kandang. Kubila fil asahi, ini saya diterima akan ia penafsiran menurut pendapat asal, lianna dzalika yahrumu akhzuhu wa yajibu ala akhidhi raddu. Karena sesungguhnya hal demikian, sebiji gandum, anjing yang terlatih, pupuk kandang, itu haram hukum mengambilnya. Haram hukum mengambilnya. Artinya nggak boleh diambil kalau itu punya orang. Wajib terhadap orang mengambilnya untuk mengembalikannya. Wasani, menurut pendapat yang kedua, la yuqbalu fihima, tidak diterima akan ia penafsiran pada keduanya. Keduanya kembali kepada ma la yatamawwa. Lakinnahu min jinsihi. Yang kedua, ma yahillu iktina'uhu. Jadi tidak terima penafsirannya pada barang yang tidak bernilai walaupun dari jenis bernilai, dan pada barang yang halal disimpan. Kenapa tidak sah? Li'annal awwala la qimata lahu. Karena sesungguhnya yang pertama itu nggak ada nilai baginya. Berapa harga pasaran satu biji beras? Fala yasihhu iltizamuhu bi kalimati alayya. Maka tidak sah mewajibkannya barang yang tidak bernilai dengan menggunakan kalimat alayya. Alayya li Zaidin syai'un, terhadap saya, bagi si Z ada sesuatu. Nah, sesuatu itu minimal barang berharga. Nggak boleh mewajibkan kepada diri kita sesuatu yang tidak berharga menggunakan kata-kata aliyah. Ini pandangan pendapat kedua. Wasani laisa bimalik. Sementara yang kedua, yaitu anjing mu'allam sama pupuk kandang, itu tidaklah ia dengan harta. Dia bukan harta, dia tidak halal dijual-belikan. Wa zahirul iqrar lil malik. Sementara zahir pengakuan itu untuk harta. Wala yuqbalu tafsiruhu bima la yuktana. Tidak diterima penafsirannya seseorang dengan sesuatu yang tidak boleh disimpan, sesuatu yang tidak boleh dipelihara.
seperti anjing dan babi. Anjing dan babi. Kata dia, saya punya kewajiban sama si Zaid. Ada sesuatu kewajiban saya sama si Zaid. Apa itu? Seekor babi. Nah, saya pernah membunuh babi milik dia. Ini nggak diterima. Karena syekh itu menurut pendapat yang kuat mesti daripada jinsil yatamawal atau minimalnya yang boleh dipelihara. La naf'a fihi min saydin wa nahwi. Tidak ada manfaat padanya anjing dan babi dari berburu. Untuk berburu juga nggak bisa. Dan seumpamanya, iz la yajibu radduhu. Ada waw. Wa iz. Ada waw. Karena tidak wajib mengembalikannya. Anjing yang tidak boleh dipelihara itu kalau kita ambil, kita nggak wajib mengembalikannya. Anjing yang dipanah beberapa tahun yang lalu itu kan nggak pandai, nggak mualaf kan, nggak wajib ganti. Anjing yang bunuh diri belakang rumah itu tidak wajib diganti. Kalau ada anjing datang ke sini, bunuh buang ke sungai, itu nggak wajib diganti. Nah, pergi pulang ke Medan, mana ternak babi? Dibuang di situ, meledak babinya, nggak wajib diganti. Karena tidak wajib mengembalikannya. Fala yasduku bihi qauluhu alayya. Maka tidak terbenar dengannya penafsiran sesuatu yang enggak boleh dipelihara, yaitu anjing babi, oleh perkataannya seseorang alayya. Hikayatul lafzi bi khilafi ma idza qala lahu indi syai', dengan sebalik sesuatu kejadian apabila berkata ia orang mengaku lahu baginya muqarribi, apa katanya? Indi syai'un, di sisiku ada sesuatu menjadi hakmu. Ketika ditanya apa itu? Babi. Nah, fa yusaddaqu bih, maka dibenarkan akan ia seseorang dengannya penafsiran. Karena dia enggak katakan aliyah. Karena kalau aliyah itu mesti barang berharga yang wajib dibayar kembali. Tapi dikatakan indi. Wala yuqbalu tafsiru aidan bi ibadatin. Tidak diterima penafsirannya juga, tidak diterima penafsirannya mukir juga dengan ibadah dan jawab salam. Laka alayya syai', hak kamu terhadap saya ada sesuatu. Apa itu? Kemarin saya lupa jawab salam, menjawab salam. Enggak bisa. Ibadah contohnya apa? Iya datin. Oh, iya datin. Sini ibadatin. Ibadah juga. Banyak masalah kita ini.
bi'iyadati dengan membezuk. Kenapa enggak bisa diterima? Li bu'di fahmihima, karena jauh memahami dua hal tersebut. Iyadah sama raddi salam fi ma'radil ikrar, pada memaparkan pengakuan, Islam mutalabata bihima, karena tidak ada hak menuntut dengan dua hal itu. Itu bukan perkara yang dituntut, bukan perkara yang dipermasalahkan. Walau aqarra bimalin au malin azimin au kabirin au kasirin, kubila tafsiru maqalamin. Jikalau mengaku ya seseorang dengan harta, si Zaid punya harta terhadap saya, atau dia katakan malin azim, harta yang besar, harta yang kabir, azim dan kabir sama, harta yang kathir, niscaya diterima penafsirannya si mukir dengan sesuatu yang sedikit darinya harta. Wa illam yakul, wa illam yatamawwa, walaupun tidak berharga ia, kahabbati hintatin, seperti sebiji gandum. Wa yakunu wasfuhu bi'azmi wa nahwihi min haitsu asima ghasibuhu wa kafara mustahiluhu. Nah, ketika dia katakan si fulan punya harta yang banyak terhadap saya, punya harta yang besar, punya harta yang kabir, ketika ditanya apa itu sebiji beras, tetap diterima pengakuannya. Lalu di mana penempatan banyak tadi? Kemana ditafsirkan besar tadi? Adalah mensifatinya harta dengan besar dan seumpamanya kabir kathir, itu dari sudut pandang berdosa orang yang merampoknya, dan kafir orang yang menghalalkannya. Tidak dari sudut itu. Wa kaza, begitu juga yuqbalu tafsiruhu bil mustaulada fil as-sahih, diterima penafsirannya seseorang dengan budak yang mustaulada, yang sudah jadi ummu walad menurut pendapat asal. Dan ummu walad itu akan merdeka ketika seseorang meninggal dunia. Kenapa masih bisa jadi penafsiran sebuah harta? Li'annaha yuntafa'u biha, karena sesungguhnya ummu walad masih bisa dimanfaatkan dengannya selagi saidnya belum meninggal. Waktu stajaru masih bisa disewakan. Wa in kana la tubahu, walaupun ada ya ummu walad itu tidak boleh dijual. Wasani, menurut pendapat yang kedua, yang zuru ilam tina ibaiha, memandang ia pendapat kedua kepada tercegah, terlarang menjualnya ummu walad. Berarti pendapat yang kedua tidak sependapat. Kalau seseorang mengatakan si fulan punya harta kepada saya, lalu ditafsirkan budak ummu walad, itu tidak boleh. Karena yang namanya harta bisa dijual belikan, sementara ummu walad nggak bisa. Maka penafsiran nggak boleh ummu walad. Nah, la bikalbin
tidak diterima pengakuan dengan anjing, tidak juga kulit bangkai. Li'annahu la yasduku alaihima ismul maut, karena sesungguhnya anjing dan kulit bangkai itu tidak terbenar di atas keduanya oleh nama harta. Anjing maksud di sini anjing mu'allam yang terlatih berburu. Itu tidak diterima penafsiran itu kalau mengakunya menggunakan bahasa malin. Tapi kalau tadi menggunakan bahasa alayya syekh, itu boleh dengan anjing mu'allam, boleh dengan pupuk kandang. Tapi kalau mengakunya bimalin, itu nggak boleh lagi masuk anjing di situ, pupuk kandang, karena dia bukan harta. Wa fi raudati ka asliha wal muharrari idza qala lahu alayya malun ila akhirih. Di dalam kitab Raudah sama dengan asal Raudah dan Muharrar, apabila berkata ia seorang mengaku lahu baginya muqarrabih, muqarrilah, apa kata dia? Alayya malun, terhadap saya ada harta, sampai akhir. Apa kata Imam Nawawi? Wa minhu al-maqbulu bil mustauladah, di antaranya harta yang diantaranya itu diterima dengan mustauladah, budak umwalah. Al-munasib fiha wal munasibu fiha ayakula lahu indi malu, yang cocok padanya budak umwalad bahwa berkata ia orang mengaku baginya si muqarralah, apa katanya? Indi malu. Nah, indi malu, kalimat ini disampaikan oleh Imam Jalaluddin Mahalli, memberikan pernyataan bahasanya Raudah, Asar Raudah, Muharrar, semua ulama pengarang itu setuju kalau pengakuannya mal masih bisa ditafsirkan dengan ummu walad, walaupun tidak bisa dijual. Wa qawluhu lahu kadza alayya, ka qawluhu lahu syai'un alayya, perkataan orang mengaku, apa perkataannya? Lahu kadza alayya, haknya seseorang sekian terhadap, itu sama dengan perkataannya orang mengaku lahu syai'un alayya, hak dia sesuatu di atasku. Fayuqbalu tafsiruhu bima taqaddama fihi, maka diterima penafsirannya kadza dengan apa saja yang terdahulu padanya syai'. Di bagian awal tadi, fa idza qala lahu alayya syai', maka diterima penafsiran dua. Satu bikulli ma yatamawwa wa in qala. Nah, atau ma la yatamawwa walakin min jinsil mutamawwa. Tiga, ma yahillu iktinahu. Nah, jadi pembahasan kaza itu sama dengan pembahasan syai', bukan sama dengan pembahasan mal. Nah, kalau mal yang diterima penafsiran cuma dua, aqalla ma yatamawwal atau
min jinsi ma yatamawwal. Wa qawluhu syai' kaza kaza, itu seperti lau lam yukarrir, sama dengan jikalau dia tidak mengulangnya. Li Zaidin alayya syai'. Nah, li Zaidin alayya kaza kaza. Ketika ditanya mana itu? Apa itu? Sebutir gandum, seekor anjing mu'allam. Itu kan syai'. Satu lagi, ya ini satu-satunya. Padahal dia bilang syai'. Ketika ditanya cuma satu, maka diterima. Kenapa? Pengulangan itu dianggap tidak diulang. Li'anna, kita saya hilang. Li'anna Li'anna sani ta'kidun. Sini kosong. Karena sesungguhnya kata kedua itu adalah taukid. Nah, kata kedua adalah taukid. Masuk lagi nahwu situ. Walau qala, jikalau berkata ya seorang syai'un wa syai'un au kadza wa kadza. Nah, li Zaidin alayya syai'un wa syai'un kadza wa kadza. Oke, wow. Wajaba syai'ani, wajib dua macam. Karena ada wow. Yuqbalu kullu minhuma fi tafsiri syai'un. Diterima akan masing-masing dari dua perkara tersebut di dalam menafsirkannya akan apapun. Akan apapun itu artinya sesuatu yang bernilai walaupun sedikit, sesuatu yang tidak bernilai yang penting sejenis bernilai, atau sesuatu yang halal disimpan, boleh dipelihara. Kenapa? Sesuatu yang pertama penafsirannya seperti itu, sesuatu yang kedua juga penafsiran seperti itu. Li iktida'il adfi, maaf, itu ta'lil kepada wajib syai'an. Wajib dua hal. Kenapa mesti dua hal? Li iktida'il adfi al-mughayarah, karena tuntutan huruf ataf akan berbeda. Karena tuntutan huruf ataf akan berbeda. Kalau ada menggunakan huruf ataf, berarti maktuf sama maktuf alaih beda barangnya. Karena beda, maka wajib dua barang. Nah, ini salah satu contoh bahasanya hukum itu diputuskan berdasarkan lughah atau qawaid nahwu sharaf. Nah, jadi syarat menyimpulkan hukum itu juga menguasai nahwu sharaf. Karena hukum diputuskan berdasarkan kaidah nahwu. Kenapa syai' boleh diterima penafsirannya satu? Karena irangnya taukid. Antara taukid dan muakkad dia satu. Kenapa pakai huruf ataf mesti dua? Karena tuntutan ataf mughayarah. Fa in qala lahu kaza wa dirhaman, maka jika berkata ia orang mengaku baginya si muqarralah, apa katanya? Kaza dirhaman. Kaza dirham li di Zaidin alayya kaza dirham, atau merofakkan dirham
atau marafah dirham, kaza dirhamun, atau juz'un, Jarrohu. atau jarruhu, atau menjarkannya dirhamin, lazimahu dirhamu, wajib akannya seseorang oleh membayar 1 dirham. Kaza dirhaman nasab, dirhamun rafa, dirhamin jarrihi. Dalam hadis Jadduhu. juz'ihi, Jadduhu. jadduhu atau kakeknya dirham, dinar. Nah, kenapa wajib bayar 1 dirham? Ini lagi-lagi memutuskan hukum berdasarkan kaidah Arab. Karena yang maksud itu tamyiz. Dia nggak wajib 2. Nah, dia tidak wajib membayar 2. Kaza dirham. Dengan kazanya saja kan sudah 1 barang itu. Tambah dirham lagi kan jadi 2. Tapi karena nggak ada huruf ataf nggak jadi 2 dia. Nah, dia ngomong tadi kaza apa? Kaza dirhaman, dirhamun, dirhamin. Kata mustahil, apapun dia baca tetap kewajiban 1 dirham. Kenapa? Karena kalau dibaca dirhaman, i'rabnya tamyiz kepada kaza. Li Zaidin alayya kaza. Hak si Zaid kepada saya sekian. Apa itu sekian? 1 dirham. Atau marfu itu atau bayan. Sekian 1 dirham. Atau bayan. Jadi dirham itu menjelaskan kada. Atau badal. Hak si Zaid terhadap saya sekian. Apa itu sekian? 1 dirham. Oh, kalau jar bagaimana? Jar itu lahan. Itu nggak pandai baca. Itu salah baca. Jadi setelah kaza itu boleh rafa, boleh nasab, nasab badal, rafa, rafa badal, nasab, tamyiz, jar. Nggak pandai baca, nggak bisa tafsirkan 2. Wal mazhabu annahu law qala kadza wa kadza dirhaman. Menurut pendapat mazhab, sesungguhnya orang mengaku jikalau dia berkata kaza wa kaza dirhaman, hak si Zaid terhadap saya sekian dan sekian dirham, baca dan nasab. Berapa yang wajib? Dirhamani, 2 dirham. Karena kaza wa kaza sudah ada huruf ataf. Dirhaman itu tamyiz kepada kada wa kada itu. Bin nasbi dirhaman. Ai bin nasbi wajaba dirhaman. Maaf, wa fi qaulin dirhamun. Menurut satu kaul yang wajib adalah 1 dirham. Wa fi qaulin, menurut kaul yang ketiga, dirhamun wa syai'. 1 dirham dan sesuatu. Dirhaman ini menafsirkan kada kedua. Kada pertama bisa ditafsirkan dengan syai'. Ketika dikatakan syai' apa saja? Aqalla ma yatamawwa min jinsi ma yatamawwa yahillu ma yahillu iktinabu. Itu syai'. Kenapa nazar memandang kepada anna dirhama tafsiru likullin minal mubahamain? Karena sesungguhnya dirham adalah penafsiran masing-masing dari 2 yang mubaham.
Ini alasan pendapat berapa itu? Pendapat ada 2 tadi, ada 3. Pendapat mazhab wajib 2 dirham. Pendapat yang kedua wajib 1 dirham. Pendapat ketiga wajib 1 dirham dan syekh. Diberi alasan di sini oleh Imam Jalaluddin karena memandang kepada sesungguhnya dirham adalah penafsiran bagi masing-masing dari 2 yang mubaham. Ini alasan pendapat keberapa? Kenapa? Pertama. Nah, pendapat pertama. Kenapa pendapat pertama mengatakan wajib 2 dirham? Karena kata dirhaman itu menafsirkan kaza pertama dan kaza kedua. Atau memandang atau penafsiran bagi gabungannya 2 yang mubaham, majmu'iha atau majmu'ihima. Majmu'i ima. Nah, yang betul ima. Bagi gabungan keduanya 2 yang mubaham. Jadi mubaham pertama kaza, mubaham kedua kaza. Kedua mubaham itu penafsirannya adalah 1 dirham. Sehingga wajibnya 1 dirham. Al-Sani Fafa. Kenapa wajib 1 dirham dan syekh? Ini pendapat ketiga. Karena sesungguhnya dirham adalah penafsiran bagi yang kedua saja, bagi kaza yang kedua. Jika kaza yang kedua sudah ditafsirkan 1 dirham. Nah, Anda bisa diputuskan ditembak. Dah kebun menakar ini. Oh, menolak. Sudah generasi. Nah, wa tariqus tsani al-qat'u bil awwali. Tarik yang kedua mengkotok dengan pendapat pertama, yaitu wajib membayar 2 dirham. Titik. Wal mazhabu annahu law rafa'a aw jarra dirhama. Sesungguhnya orang mengaku jikalau membaca rafa' ia atau membaca jar ia akan kalimat dirham, dirhamun, maka wajib bayar 1 dirham. Seperti dia katakan li Zaidin alayya kaza wa kaza dirham, kaza wa kaza dirhamin. Kalau bacanya munmamin maka wajib 1 dirham. Kenapa bisa ditafsirkan begitu? Wal makna fil raf'i huma dirhamun. Makna kalau dibaca rafa adalah huma dirhamun. Ditakdirkan huma. Hak si Zaid terhadap saya sekian dan sekian. Bermula keduanya sekian dan sekian, itu 1 dirham. Itu kaidah Arabnya. Sehingga dirhamun adalah khabar yang mubtada ini buang tadi huma. Huma itu kembali kepada kadza wa kadza. Jadi wajib 1 dirham. Kalau dirhamin dari bilang lahan. Nah, maka dimahmulkan kepada
dirhamun. Wa qila fi suratir rafi kaulani. Menurut pendapat yang kedua, dalam bentuk rafa itu ada dua kaul. Kalau dibaca rafa itu ada dua kaul. Yang kedua dari dua kaul adalah wajib 2 dirham. Yang pertama wajib 1 dirham, yang kedua wajib 2 dirham. Mengutip oleh Imam Mawardi dari Imam Syafi'i akan wajib 2 dirham pada jar. Jadi kalau baca dirhaman ada 3 penafsiran, ada 3 pendapat. Tapi kalau baca munmamin ada 2 pendapat. Walau huzifal wawu fadirhamun fil ahwalis salat. Jika dibuang huruf wawunya maka wajib 1 dirham pada keadaan yang 3. Nah, wawunya dibuang. Di Zaidin alayya kada kada, tapi kada wa kada, tapi kada kada dirhaman, dirhamun, dirhami, keadaan yang 3 man mun min, tetap 1 dirham. Mana keadaan yang 3? An-nasbi. Tanto nisfi, nasbi, tasfan nisfi, warafi wal jarri. Kenapa? Lihtimal ta'kid, karena kemungkinannya adalah taukid. Kada itu taukid. Walau qala, jikalau berkata ya seseorang, apa katanya? Alfun wa dirham, 1000 dan 1 dirham. Niscaya diterima penafsiran 1000 dengan selain dirham dari harta, seperti 1000 uang receh. Nah, jadi perkataannya adalah li Zaidin alayya alfun wa dirhamun, alfun wa dirhamun. Hak si Zaid kepada saya adalah 1000 dan 1 dirham. Maka 1 dirham tak perlu lagi tafsirkan, sudah jelas. Yang perlu kita minta penafsiran kepada dia adalah 1000. 1000 apa? Maka musannaf jawab, diterima penafsiran 1000 itu dengan selain dirham, dari harta mana saja. Misalnya 1000 apa? 1000 biji beras. Nah, 1000 apa? 1000 biji kacang. Atau 1000 uang receh 100 rupiah. Walau kala, jikalau berkata ia seseorang, khamsatun wa isruna dirhaman, khamsatun wa isruna dirhaman. Hak si Zaid kepada saya adalah 5 dan 20 dirham. Maka seluruhnya itu dirham menurut pendapat sahih. Seluruhnya itu dirham. 20 dirham, yang 5 itu juga 5 dirham. Kenapa beda sama yang di atas? Karena merangkai kalimat 1000 dan 1 dirham menggunakan huruf waw itu bisa memiliki makna berbeda. Tapi merangkai khamsatun wa isrun
Walaupun menggunakan waw, memang begitu tulisan 25. Tulisan 25 dalam Arab bagaimana? Khamsatun wa isrun. Memang pakai waw. Wawnya pada bilangan itu memang waw yang memang dirangkai mengungkap satu kata 25. Sehingga 5-nya dirham, 20 juga dirham. Gak bisa ditafsirkan 20 dirham kemudian 5-nya 5 biji petang. Gak bisa. Beda sama 1000 di atas. Wakilah pendapat kedua, 5 itu tetap dibiarkan di atas mubhamnya. Yang pendapat kedua, 5-nya itu tetap mubham, maka diterima penafsirannya apa saja. Hah? Banyak yang dibilang. Nah, coba aja. Walau qala alfun wa dirhamun qubila tafsirul alifi li'annahu mubhamun wal adfu innama yufidu ziyadatan al-alifi wa la yufidu tafsiran. Tadi fal jami'u darahimu li'annahu lam yu'faf darahimu bal ja'alahu tamyizan fa yakunu tafsiran lil kulli as-sahih. Tulisan kita ada 3 itu 2. Walau qala alfun wa dirhamun qubila tafsirul alifi biwiri darahim minal mali ka alfi falsi. Walau qala khamsatun wa isrun dirhaman fajimu darahim. Ya ada. Jelas begitu. Ya. Itu betul-betul kan suruh gitu. Ada yang tersisa dimuat semuanya. Itu kelebihan itu tadi. Karena seluruh cetakan tidak ada begitu. Itu cetakan DKI. Apalagi DKI sama Tua Putra. Menang Tua Putra. Dia DKI mana? Beirut, Indonesia. Nah, ini Darul Fikar, Beirut juga, Lebanon. Yang ini DKI juga salah. Kemudian jikalau seseorang berkata khamsatun wa isruna dirhaman fajami'u darahim ala sahih wa qila khamsatu baqiyatun ala ibham. Walau qala ad-darahim allati aqrartu biha naqisatul wazni fa in kanat ad-darahimul balad alladhi aqarra fihi
tammatal wazni fasahihu qabiluhu in zakaru muttasilan bil iqrar wa man'uhu in fasalahu anil iqrar kal istisna'i. Di sini kitab ini, walau qala, jikalau berkata ya seorang ad-darahim allati aqrartu biha naqisatul wazni, sama. Jikalau berkata ia orang mengaku dirham-dirham yang aku akui dengannya itu kurang timbangannya. Tadi dia bilang apa? Li Zaidin alayya khamsatun wa isruna dirhaman. Kita ambil contoh yang itu. Hak si Zaid terhadap saya adalah 25 dirham. Lalu dia katakan, dirham-dirham yang aku akui dengannya, katakanlah 25, itu kurang timbangannya. Itu bukan dirham yang akurat, tapi 25 dirham yang setiap dirham itu timbangannya tidak cukup. Nah, perkataan tersebut diterima atau tidak tergantung dengan kondisi ke depan. Fa in kanat darahimul balad, maka jika adalah dirham-dirham negeri yang dia mengaku di negeri tersebut itu sempurna timbangannya, fasahihu qabuluhu, maka menurut pendapat sahih itu diterima perkataannya seseorang jika dia menyebutkan akannya perkataan hal keadaan bersambung dengan pengakuan. Jadi perkataan dirham-dirham yang saya akui itu timbangannya kurang, kalau kata itu bersambung dengan pengakuan maka diterima. Wa man'uhu, dicegahnya perkataan dalam artian perkataannya tidak diterima, in fasalahu anil iqrar, jika dia memisahkan akannya kata-kata dari pengakuan, hukumnya sama dengan istisna. Jadi kalau kita mengaku pakai istisna, si fulan punya hutang sama saya 10 kecuali 5, maka hutang hanya 5. Kalau ilah bersambung dengan pengakuan. Tapi kalau ilahnya jauh terjeda, maka tetap bayar 10. Istisna tidak berlaku. Maka ketika dia bayar nanti 25 dirham, ternyata ketika ditimbang gak sampai 25 dirham, butirannya memang 25, bendanya, barangnya 25 potong, tapi ditimbang tidak sampai 25 dirham, maka dia telah membayar pengakuannya. Karena dia mengatakan dirham yang saya akui itu timbangannya kurang. Wa kadza wa in kanat darahimul balad naqisatan kubila, dan jika adalah dirham-dirham negeri tersebut itu memang kurang, niscaya diterima pengakuannya seseorang in wasalahu bil iqrari, jika menyambung ia seorang akannya perkataan dengan pengakuan. Begitu juga jika dia memisahkan akannya perkataan dari pengakuan, finnas pada nas, hamlan ala waznil balad, karena ditempatkan kepada timbangan balad. Karena memang di balad tersebut 1 dirhamnya tidak sampai 1 dirham. 1 dirham itu kan 1 nilai uang, 1 logam
yang beratnya 1 dirham. Tapi di negeri itu kalau ditimbang itu cuma kurang dikit daripada 1 dirham. Kalau sekarang namanya apa? Semua barang buat begitu. Besi, kayu kita katakan kayu 4x6, belilah kayu 4x6, 4 lebar, 6 panjang, 4 ketebalan, 3 lebar ya, tinggi, 4 tinggi, 6 lebar, panjangnya itu 4 meter. Itu kayu. Nah, ada istilahnya hari ini 4x6 ujungnya apa? 4x6 begitu. Oh, banci. Nah, banci namanya. 4x6 banci atau 4x6 asli. Banci ya. Nah, begitu juga besi. Besi ukuran 16, besi 18. Ada besi banci, ada besi banci itu kurang seinci. Ada istilah toko bangunannya begitu. Nah, jadi begitu juga uang dirham. Uang dirham ada yang dibuat dicetak 1 dirham itu betul-betul akurat 1 dirham. Ada juga dicetak 1 dirhamnya tapi nggak sampai 1 dirham. Nah, ketika negeri itu menggunakan uang dirham yang memang rata-rata dicetak tidak sampai beratnya 1 dirham, lalu dia katakan dirham yang seagui tadi itu nggak sampai 1 dirham ya, itu 1 dirham yang kurang timbangannya. Maka perkataan itu disambung atau terpisah tetap diterima. Kenapa? Karena memang negerinya begitu. Tapi kalau sekiranya dia tinggal di negeri yang 1 dirhamnya akurat 1 dirham, maka perkataan itu diterima kalau disambung, tidak diterima kalau dipisah. Sama dengan sistem. Wa fi wajhin la. Menurut satu pendapat tidak diterima perkataannya karena ditanggungkan kepada timbangan Islam. Walaupun negeri tersebut timbangan 1 dirhamnya tidak sampai 1 dirham, tapi ketika dikatakan 25 dirham, itu harus 25 dirham timbangan sempurna, nggak boleh kurang. Sama dengan 1 dinar harus 4,25 gram. 4,25 gram itu 1 dinar. Tapi kalau dibuat 4,20 mata uangnya di sana 1 dinar, tapi pas ditimbang adalah 4,20, itu namanya dinar naqisatul wazni. Kalau dirham saya nggak tahu berapa gram. Wa tafsiru bil maususa kahwa bin naqisah. Menafsirkan dirham dengan dirham yang masih bercampur, dirham campuran bukan dirham murni, itu seperti dianya menafsirkan dengan yang kurang, maka padanya maususah itu penafsiran rincian yang telah terdahulu. Maksudnya apa? Ketika orang mengatakan si Zaid punya hak kepada saya 25 dirham. Dirham itu adalah dirham campuran. Kata dia, dirham yang saya maksud adalah dirham yang bercampur, bukan dirham murni. Maka sekiranya kalau di negeri itu
mata uang dirhamnya memang dicampur, maka penafsirannya diterima, baik bersambung atau tidak bersambung. Tapi kalau di negeri itu mata uang dirhamnya murni, maka kalau dia katakan maksud 25 dirham adalah 25 dirham campuran, kalau tersambung ucapannya diterima, kalau terpisah tidak. Kalaulah ada tasawur yang lain yang mengindikasikan dirham itu kurang daripada nilai yang sebenarnya, maka hukumnya sama dengan ini. Nah, tapi yang tergambar dalam dirham cuma dua, dirham maususah sama dirham naqisatul wazan. Walau qala lahu aliyya min dirhamin ila 10, jikalau berkata ia orang mengaku baginya muqarrilah, apa kata dia? Aliyya min dirhamin ila 10, hak dia terhadap saya mulai dari 1 dirham sampai 10. Niscaya wajib akannya orang mengaku membayar 9 menurut pendapat Ashab. Kila menurut pendapat yang kedua adalah bayar 10. Kenapa bayar 10? Idkhalan litarafain, masukkan kedua tepi. Kan dikatakan dari 1 sampai 10. Tepi pertama 1, tepi kedua 10. Masukkan kedua tepi berarti bayar 10. Pendapat pertama kan memasukkan tepi pertama saja. Dari 1 sampai 10. 10 enggak masuk, bayar 9. Pendapat yang kedua masukkan dua tepi 1 dan 10, berarti bayar 10. Pendapat yang ketiga bayar 8. Kena 8 ikhrajan lahuma, keluarkan dua tepi. 1 enggak masuk, 10 enggak masuk, ambil tengahnya saja 8. Seenaknya aja buat hukum. Kalau sudah tahu dalilnya. Itu fadilahnya mujtahid. Wal awalu akhraja tsaniyah dunal awali. Pendapat pertama mengeluarkan yang kedua, tepi kedua tidak tepi pertama. Yang mengatakan 9 tadi itu tepi pertama masuk, tepi kedua keluar. 1 masuk sampai 9, 10 enggak masuk. Kenapa yang pertama masuk, yang kedua dikeluarkan? Li'annahu mabda'il iqrar. Karena yang tepi pertama itu kan awal pengakuan. Saya punya, si fulan punya hak kepada saya 1 sampai 10. Maka 1 masuk, 10 enggak masuk. Gitu. Fa in qala lahu dirhamun fi 10, jika berkata ia orang mengaku hak dia terhadap saya 1 dirham dalam 10. 1 dirham di dalam 10. Ini kata-kata di dalam menurut kaidah bahasa Arab perihal matematika itu bagaimana penafsiran? Dia 1 dirham dalam 10. Fa'in aradal ma'iyah, maka jika bermaksud ia seseorang akan ma'iyah, fi bermana ma'iyah 1 beserta 10, lazimahu ahada asyara dirhaman, wajib kepadanya 11 dirham. Wa waradat fi bimana ma'ah, garis bawahi kayak lafaz wa waradat fi bimakna ma'a. Warid ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis fi tapi maknanya ma'a. Itu pada firman Allah yang berbunyi udkhulu fi umamin, udkhulu fi umamin. Nah, masuklah kamu wahai orang kafir ke dalam umat-umat. Artinya ma'ahum, bersama mereka umat. Atau hisab. Nah,
Maksud dia adalah hisab, berhitung. Kalau berhitung fi bermakna kali, fi bermakna kali, berarti 1 kali 10 fa'asyara, maka wajiblah 10. Li'annaha mujibah, karena sesungguhnya 10 itu hasilnya, hasil fi dirhamun fi asyara. Apa artinya mi'ah fi mi'ah? Ada batan sini. Pare? Mi'ah fil mi'ah, 100%. Nah, 100 dalam 100 itu enggak kali mananya. Karena kalau kali mananya bayar 10.000. Wa ila jika tidak, jika maksud dia adalah zoraf atau tidak maksud apapun, maka wajiblah 1 dirham, karena itu yang diyakini. Nah, lahu dirhamun fi asr, hak dia 1 dirham di dalam 10. Nah, dalam 10 dia berhak 1. Berapa dia dapat? Ya 1, karena itu yang diyakini. Adi tergantung kepada ucapannya itu apa. Awalam yurid syai'an, atau dia ngomong itu enggak ada tujuan. Apa maksud kamu dirhaman fi asra? Apakah fi ma'iyah, atau fi dalam mana hisab, atau fi dalam mana zaraf? Kata dia, saya enggak ada maksud apa-apa, cuma ngomongnya begitu. Nah, kalau begitu berarti bayar 1 dirham. Jadi begitu penting keputusan hukum bergantung kepada lafaz dan tujuan. Nah, lafaz sama tujuan. Kadang-kadang tujuan benar, lafaz salah. Lafaz benar, tapi tujuan kadang-kadang macam-macam. Sehingga dalam fi saja bisa diartikan 3 macam pemahaman. Dengan tujuan berbeda, bayarnya berbeda. Nah, kalau ma'iyah 11, kalau hitungan 10, kalau zarab 1. Wallahu a'lam. Silakan. Kalau bisa dalam pelaminan apa zat walimah, kan kalau walimah kan ada diwajibkan orang untuk datang, dan bisa diundang nggak? Itu kalau tengah datang wajib foto nggak? Enggak. Itu kan dia jadi wajib. Pakai juga tanggungan juga. Sesuatu yang wajib kalau enggak dilaksanakan berdosa. Dan sesuatu yang ada qada adalah sesuatu yang muaqqat, berwaktu. Nah, apakah walimah itu muaqqat? Ya. Berapa kali dalam sebulan? Kan tidak. Cuma satu momen. Kapan diqada? Kapan diqada? Sudah diganti dengan uang juga. Itu diganti namanya. Kalau diqada itu jadi kawin kedua kita datang qadaan. Saya nggak diundang, dia diundang kawin pertama, kemudian saya nggak datang, kemudian kawin kedua saya nggak diundang, saya tetap datang. Kenapa qadaan? Nggak boleh. Nggak halal dia makan pada kawin kedua karena nggak diundang. Tidak boleh dibalasan di qadaan kawin yang dulu saya nggak datang. Nah, jadi kafaratnya itu istighfar saja. Ini cocok dengan salafi. Kalau itu istighfar saja, nggak pakai bayar, nggak pakai fidyah, nggak pakai denda. Walaupun disengaja ya. Walaupun disengaja, karena disengaja itu maka jadi dosa. Kalau nggak sengaja nggak dosa. Kan dosanya gara-gara sengaja. Punya kesempatan, punya waktu, nggak ada halangan, nggak pergi, dosa. Pendapat ada foto dibayar.
Pendapat siapa? Ada kembali itu pendapatnya ada Kedukaya, ada Sunan. Itu saya rasa bukan walimatul urus yang fardu kifayah. Ada? Saya nggak baca itu. Antum yang baca. Yang ikhtilaf itu kan walimah-walimah lain. Oh iya. Yang walimatul urus kan sudah fardu ain. Allahu a'lam. Jadi kalau dia minta datang pun juga cuma istighfar minta maaf juga. Kalau Saya dia meminta itu untuk datang juga. Yang itu udah berjanji ke orang itu. Dia cuma nggak ada mahram juga. kita diundang datang, So, kita berjanji untuk datang ke orang juga. iya, Kita nggak sepati gitu. Itu cuma istighfar. iya, istighfar. Kita diundang kemudian kita berjanji datang. Berarti istighfarnya 2 kali. Pertama, istighfar karena tidak memenuhi undangan yang punya wajib. Yang kedua, istighfar karena menyalahi janji. Misalkan dia ada porsi itu kita nggak datang, apakah kita wajib ganti dengan porsi yang sisa lu? Ini barangnya macam apa itu? Nah, maksudnya kan berada itu kan pasti ada dibuat jatah oleh satu orang undangan dan kita kan nggak datang, berarti kan terbuang yang hak kita ya. Enggak, kecuali dia baralek ngumpulin donasi untuk beli makanan yang sudah dikeluarkan. Ini pengeluaran ini 20 juta, kalau amplopnya 10.000, berarti undangan harus 10.000 harus 2.000 orang, 200 2.000. Nah, dia berundang 2.000 orang, kemudian kita nggak datang, akhirnya kuranglah uangnya dari 20 juta, kurang 10.000. Oh, Nah, kalau itu model baraleknya nggak wajib datang. Nah, karena itu bukan baralek, itu jual restoran dadakan. Nah, maka ada istilah porsi-porsi. Nggak ada porsi-porsi. Oh, surat undangannya terbuang, itu ada bahasanya dalam kitab. Surat undangan wajib dikembalikan atau tidak. Bahkan dalam kitab itu bukan surat undangan, surat. Apabila seseorang mengirim surat kepada kita, apakah kertas ini wajib dikembalikan atau tidak? Itu satu. Yang kedua, bolehkah menjawab surat itu dibalik kertas itu dikirimkan lagi? Itu 2. Ataukah boleh kita menyimpan surat tersebut? Nah, seluruh hukum berpijak kepada huruf. Huruf di tempat kita adalah surat undangan tidak wajib dikembalikan, boleh dikoleksi. Nah, sudah ada koleksi surat undangan, sehingga ketika perlu bisa memilih ini pakai ini. Kalau saya sepakat. Nah, undangan pakai kertas clean aja, kayak undangan Maulid Nabi. Masa lebih mahal undangan baralai pada Maulid Nabi? Kayaknya baik ya. Dan sampai undangan baralaimu lebih mahal pada undangan Maulid Nabi. Nah, itu ada undangan mahal kemarin kasih. Jangan lupa malam Jumat. Insyaallah di malam kita akan taklim.